Mata, Aeropas, dan Marau. Ini mesin yang travel sedang dalam perbaikan oleh teknisi. Karena kerjaannya terus jadi fokus di ini diselesaikan, besok menyelesaikan yang 4, 2, 3 jadi bertahap satu tuh enggak. Nah ini yang masalah bagi saya sampai malam saudara itu kejadian ini kan bukan sekarang, bisa bensinnya servis nih terkait dengan tidak stabilnya PLN di Aeropas ini, apa yang ingin Bapak sampaikan Pak? Saya mewakili bukan diri saya pribadi, atas nama memang berkaitan menyangkut hajat hidup orang banyak, khususnya daerah kami Manis Mata, Aeropas, Marau, Singkup. Jadi masalah PLN ini bukan saat ini. Nanti saya beri saudara konsep surat saya tadi, bahwa kejadian ini sudah dari bulan Agustus 2019 sampai saat ini fatalnya. Jadi kejadian ini berulang-ulang terus. Nah, saya sangat menyesalkan dengan pihak PT PLN bahwa kejadian ini, makanya kami beri batas waktu 1 minggu harus selesai. Karena kita ingatlah kejadian beberapa bulan yang lalu di ibu kota Jakarta, 6 jam saja hebohnya luar biasa sampai Bapak Presiden Joko Widodo turun tangan langsung untuk mengatasi itu semua. Jadi yang jelas kami sudah memberikan surat tuntutan kepada pihak PT PLN melalui manajer ranting wilayah Tumbang Titi. Kami beri batas hanya 1 minggu Pak. Jadi hanya batas 1 minggu. Jadi karena berkaitan dengan satu ujian anak sekolah tanggal 14 sudah mulai, karena mereka menggunakan sistem online. Jadi sinyal juga akibat listrik yang kurang baik. Jadi sehingga menyebabkan mereka belajar terganggu untuk mendapatkan narasumber. Dan selanjutnya masalah-masalah teknis yang lain, ya saya tidak bisa sebutkan lah. Kejadian-kejadian pemadaman ini menyebabkan banyak alat elektronik yang rusak, TV, kulkas, AC, komputer. Untuk aktivitas siang hari, kantor-kantor juga terganggu. Banyak juga vaksin, obat-obatan yang mengeluarkan suhu dingin. Nah inilah hal-hal yang sangat merugikan para konsumen khususnya. Jadi kami harap dalam waktu 1 minggu ini PT PLN Ranting Wilayah Tumbang Titi yang menangani Manis Mata, Marau, Singkup, Aeropas dapat merespon apa yang ingin kami sampaikan tadi. Dari bulan Agustus 2019 sampai bulan November itu dalam seminggu pasti mati. Nah Desember menghadapi Natal, tahun baru sering mati lagi. Terus parahnya bulan 2 setiap jam hampir mati. Bahkan katanya awal Maret ini pemadaman total kan? Total kita rasakan sendiri. Jadi hal inilah yang menyebabkan keresahan masyarakat. Resiko kita sekarang bahasa kita sekarang begitu tidak bisa bahasa Indonesia ini. Zaman kita adalah zaman BP. Memang kita ini pelayan profesional. Kami juga bersama pemerintah semua ini. Tidak ada alasan itu ngarang ke pasar luar ngeles katanya. Tidak bisa kita kenal semua.
Ya, saya berharap sebagai masyarakat, ya praktisi pendidikan juga, bahwa harapan terbesarnya PLN itu profesional. Itu harapan terbesar kami. Karena apa? Kalau memang pun ada gangguan, ya bisa disampaikan ke masyarakat. Umpamanya ada pemadaman berkilir, disampaikan secara profesional. Jangan seperti malam tadi, ya. Itu hampir 10 kali lampu padam. Ini kan membuktikan bahwa tidak profesionalnya kita. Ketika kita tanya, ya alasannya terlalu banyak. Ketika kita bertanya umpamanya tentang kerusakan ini, ya karena kelebihan kapasitas atau overkapasitas. Tapi dalam banyak kesempatan kita mendengar juga bahwa masih ada ya untuk apa namanya KWH, untuk penambahan KWH, harusnya kan itu harus dievaluasi. Sehingga memang pada akhirnya PLN sendiri profesional dalam memberikan sebuah pelayanan. Kalau sebuah alasan yang disampaikan ke kita hanya alasan ini alasan mesin rusak, 1 rusak, 2 rusak, itu tidak bisa diterima. Itu membuktikan tidak profesionalis kita. Masalah rusak harus ditangani secara teknisi. Karena PLN ini perusahaan listrik negara, meskipun di kampung harus tetap profesional. Saya pikir itu harapan saya sebagai masyarakat, praktisi pendidikan juga, karena sebentar lagi kita mau ujian. Karena ini listrik harus standby. Karena kalau tidak ada listrik, mungkin kita bisa sediakan genset, tapi jaringan kita tidak mungkin kita bisa sediakan jaringan. Saya pikir itu. Terima kasih. Yang perlu kami ketahui sekarang kondisi mesin itu ada berapa Pak di belakang? Baik, untuk mesin sendiri itu ada jumlahnya ada 9. Jadi bisa dilihat sendiri ada 9 mesin, yaitu 8 sewa, 1 unit PLN. Dengan kondisi saat ini 2 unit beroperasi dari sewa, 1 unit PLN. Ya, artinya berapa mesin yang bisa aktif untuk supply ke beberapa tempat itu yang bisa normal gitu Pak, dan berapa mesin dalam perbaikan saat ini? Untuk saat ini yang masih perbaikan itu otomatis ada 6 mesin yang iya betul, masih 6 mesin perbaikan. Untuk yang 3 bisa beroperasi untuk saat ini ya, yang kemarin masih normal 5, tapi untuk saat ini yang normal 3 ini. Jadi mulai kondisi mesin yang rusak itu 1, 2 atau dia serentak atau bagaimana itu Pak? Itu sebetulnya bertahap kemarin tuh. Jadi dari bulan berapa Pak? Coba diperbaiki dari tanggal 29 Januari. Disampaikan di grup kan 29 Januari. Jadi mulai perbaikan bertahap, dilakukan bertahap, cuman ternyata masih ada beberapa unit yang masih gangguan. Jadi walaupun sudah diperbaiki masih ada beberapa yang gangguan. Dari Taneko pun menyampaikan bahwa bertahap untuk menyelesaikannya. Ini coba masuk bertahap. Kami juga sudah sering di PL menyapa di grup-grup forum komunikasi terkait perkembangan unit mana yang sudah masuk, mana belum masuk, mana yang gangguan. Kami coba sharing terus baik di grup WA grup maupun di forum komunikasi yang lain termasuk Facebook. Ya, untuk kerusakan mesin ini terkendalanya spare partnya apakah lama sampai atau bagaimana? Apakah teknisinya yang mungkin keterbatasan teknisi atau gimana? Kalau kondisi saat ini teknisi sudah datang, ada 2 tambahan baru, sore ini tambah 1 lagi baru untuk mempercepat proses pemulihan. Sempat sih bertahap datangnya. Jadi dari kemarin ada sebagian datang, hari ini datang juga dosen Pangkalangun. Jadi penormalan kami tetap optimalkan secepat mungkin untuk pemulihan di sini. Baik, yang saya maksud teknisi sebelum datangnya 2 orang ini seperti apa Pak kerjanya? Teknisinya ada di sini, ada standby 2 untuk pemeliharaan. Ya, artinya maksud saya dalam proses sekian bulan kok belum selesai gitu Pak. Kan sekarang kan mendatangkan teknisi baru. Nah, teknisi sebelum ini seperti apa? Kok sampai berlarut seperti ini berapa bulan? Jadi di sini kan kemudian kemarin kan kerusakannya itu kan bertahap, Pak. Bertahap. Jadi mereka pun mengerjakannya bertahap juga. Jadi perlu bantuan tambahan support supaya untuk mempercepat, makanya datangkan 2 lagi kemarin. Ini mau nambah 1 lagi sebenarnya untuk percepatan, datang dari teknisi luar itu untuk percepatan pemulihan sebetulnya. Tujuan seperti itu. Kalau cuma 2 orang kerjakan berapa ini kan besar. Jadi dari Taneko dari PN sudah menekan ke Taneko untuk nambah personal untuk pemeliharaan sama perbaikan ya. Seperti itu. Makanya bertambah jadi 2 tambahin ada lagi 1. Total mesin